Ini adalah soal kasus 1. Kemudian ini adalah worksheet-nya. Jadi di dalam menyelesaikan laporan konsolidasi, biasanya kita akan diminta untuk melengkapi kertas kerjanya. Kertas kerja di sini akan berisi laporan keuangan tersendiri P, laporan keuangannya S, kemudian ada eliminasi yang kita bikin tadi, kemudian kalau kita jumlahkan nanti akan ketemu consolidated statement. Ini yang akan muncul di laporan konsolidasi yang paling akhir. Oke, kita lihat soalnya. Nah, di sini. Kita telah melakukan akuisisi pada S pada 1 Januari 2016, harga 800 juta untuk mengambil alih 80% kepemilikan. Nilai wajar beberapa aset yang teridentifikasi pada saat akuisisi, buildingnya under value 150, equipment-nya over value 25, sisanya dialokasikan kepada goodwill. Kemudian juga ada pinjam-meminjam antara P dan S sebesar 100 juta. Oke, untuk menyelesaikan, kita selalu akan memulai dengan mengidentifikasi adanya ekses. Oke, kalau kita lihat di sini tidak diketahui berapa nilai NCA-nya, kita pakai implied value. Consideration transfernya adalah 800 juta. Saya pakai angka 800.000 ya, karena dalam ribuan, jadi 800.000. Kemudian, implied value-nya, ya, implied value-nya adalah sebesar 800.000 dibagi dengan 0,8, karena 80%. Book value S-nya terdiri dari common stock dan return earning. Kita lihat, common stock-nya kita lihat di bukunya S. Belinya pada 1 Januari, berarti kita lihat RE di 1 Januari, 300.000 RE-nya. Kemudian, kita lihat common stock-nya S, 600.000. Kita akan tulis di sini, 600.000. Kemudian kita jumlahkan, ya 600 ditambah 300, 900, kemudian eksesnya, berarti ya eksesnya adalah sebesar 1 juta dikurangkan dengan 900.000. Kemudian kita alokasikan ya, kemudian ya kita alokasikan dalam soal diketahui dialokasikan ke building adalah sebesar 150.000 under value. Kemudian ke equipment adalah over value 25 juta, 25.000 berarti. Oke, berarti kalau kita hitung di sini, $125, sehingga sisanya adalah, sebetulnya di atas ya, bahwa eksesnya di sini ternyata lebih kecil daripada total under value-nya. Artinya di sini akan ada gain on bargain purchase, yaitu sebesar 25 juta. Setelah kita bisa menyelesaikan identifikasi ekses di sini, kita akan melanjutkan untuk membuat jurnal eliminasi. Saya besarkan. Saya akan bikin di sini jurnal eliminasi. Kita akan mulai A di sini ya. Tadi yang pertama kali adalah kita mengeliminasi investment in S dan ekuitas awal S. Maka kita akan mulai dari RE, common stock, kemudian excess,
unamortized excess, tapi saya singkat dengan excess saja. Kemudian ada investment in S, kemudian ada NCA equity beginning. Saya singkat NCA beginning. RE-nya tadi adalah RE beginning. Berarti tadi RE-nya adalah 300.000. Kemudian common stock-nya tadi adalah S. Pengennya S berarti 600.000. Eksesnya tadi sudah kita hitung, yaitu eksesnya di sini 100.000. Kemudian investment in S-nya beli dengan harga 800.000. NCA beginning-nya berarti sisanya, atau karena kita pakai implied value, kita bisa menghitung 0,2 kan 20% ya NCA-nya, dikalikan dengan jumlah ini. Jumlah debitnya. Akan ketemu 200.000. Kemudian yang berikutnya, kita alokasikan ekses. Tadi ekses dialokasikan ke building. Oke, kemudian ada equipment di overvalue. Kemudian ada gain on bargain purchase, dan kita hapus eksesnya. Eksesnya adalah 100.000, buildingnya tadi adalah 150.000, equipment-nya adalah 25.000, dan gain on bargain purchase-nya adalah 25.000. Yang ketiga adalah kita melakukan amortisasi. Kita mulai dari amortisasi building ya, saya pakai depreciation expense. Expense pada building. Yaitu tadi diketahui building masa manfaatnya 10 tahun. Maka 150 dibagi 10 tahun. Oke. Kemudian equipment masa manfaatnya 5 tahun. Maka di sini saya tulis equipment karena di overvalue, depreciation expense. Yaitu 5 tahun. Berarti 25.000 dibagi dengan 5. Ketemu 5.000. Kemudian yang berikutnya adalah kalau kita pakai cost, misalnya di sini saya menggunakan cost method. Oke, maka di sini saya akan menulis dividend income pada dividen S. Yaitu 80%. Berarti 80% dikalikan dengan dividennya, kita lihat di sini, dividen S yang dibayarkan adalah 100.000. Kalikan 100.000. Ketemu 80.000. Kemudian yang F, kita munculkan NCA expense. NCA expense. Kemudian dividen S, kemudian ada NCA ending, NCA equity ending. NCA expense-nya tadi 20% dikalikan dengan net income S-nya adalah 400.000 di sini, dikurangi dengan depresiasi building, ditambah dengan equipment, ditambah dengan bargain purchase. Karena gain on bargain purchase, SK 22 paragraf 34, dia akan diakui di laporan tahun berjalan. Saya jumlah 83.000. Dividennya adalah 0,2 dikalikan dengan dividennya 100.000. Sehingga NCA ending-nya adalah sisanya dikurangkan dengan 20.000, 63.000. Kemudian di soal ada pinjam meminjam 100 juta. Yaitu P memberikan pinjaman 100 juta kepada S. Maka kita akan menjurnal account payable, di sini account receivable sebesar 100 juta.
Inilah jurnal eliminasi yang sudah kita selesaikan. Setelah kita selesaikan, kita akan posting ke dalam worksheet di sini. Sebelumnya saya akan menyelesaikan dulu yang warna hijau-hijau dan kuning di sini adalah warna yang masih titik-titik. Dalam soal di sini kalau kita lihat, di sini titik-titiknya yang harus kita isi. Oke. Nah, kita akan coba isi. Dua interest income. Saya akan, karena kita menggunakan cost method, berarti di sini adalah dividend income. Kemudian karena ada gain on bargain purchase, saya akan nulis gain on bargain purchase. Kalau misalnya dia ada goodwill, maka nanti Anda ngisinya di bagian aset di sini. Goodwill. Di sini. Karena di sini adanya gain on bargain purchase, makanya saya akan memasukkan ke dalam bagian laporan laba rugi. Atas adalah laporan laba rugi, bawah adalah balance sheet. Yang dilaporkan di bukunya P itu hanya dividend income, yaitu tadi sebesar 80.000. Oke. 80.000. Gain on bargain purchase-nya dia dilaporkan di konsolidasi, berarti di sini. Kita hitung net income P-nya dulu. Kita jumlah. Sales tambah rent income, tambah interest income, tambah dividend income, kemudian dikurangi COGS, kurangi operating expense, dan lain selanjutnya. Kemudian kita menghitung RE 31 Desember, yaitu RE beginning ditambah dengan net income dikurangi dengan dividen. Kemudian kita pindahkan RE yang sudah kita hitung di bagian laporan posisi keuangan. Kemudian kita jumlah jumlah ekuitas dan liabilitas. 9450. Sedangkan kalau di bagian aset masih ada titik-titik di cash. Kita akan jumlahkan dulu. Ya. Tanpa cash berapa? 6.900.000, berarti cash-nya adalah sebagai akun penyeimbang. Maka di sini saya akan kurangkan 9450 dikurangi 6.900.000. Ketemu 2550, maka di sini saya akan mengisi 2550, 1, 2, 3. Oke, sudah seimbang ya. Kalau sudah seimbang, berarti nanti kita akan memasukkan apa di sini? Jurnal eliminasi ke dalam kolom eliminasi debit dan kredit di sini. Kita akan mulai dari yang A terlebih dahulu, yaitu RE. RE-nya RE beginning. Maka di sini saya kasih simbol A, karena di sini huruf A, biar memudahkan saya. Kemudian common stock. Kita masukkan common stock. Ternyata di bagian bawah masih huruf A, yaitu sebesar 600.000. Kemudian ada excess, unamortized excess di sini. Masih huruf A, yaitu sebesar 100.000. Kemudian investment in S, 800.000. Oke. 800.000. Kemudian NCA beginning-nya, lihat di sini NCA beginning, yaitu sebesar 200.000. Untuk mengecek sudah seimbang atau tidak, saya akan menjurnal atau menjumlahkan debit dan kreditnya. Biar saya tahu nanti kalau ada kesalahan atau tidak. Kemudian yang B, building. Kita mulai dengan building. Alokasi eksesnya B sama dengan 150.000. Kemudian ada lagi equipment-nya kredit. Equipment-nya kredit. B kredit 25.000. Kemudian ada gain on bargain purchase di sini. Ada lagi gain on bargain purchase. Kemudian ada excess 100.000 excess di sini berarti. B-nya 100.000 sama. Kemudian yang C, depreciation expense.
C di sini. Depreciation expense 15.000, kemudian C building. C-nya ke building. C-nya adalah sebesar 15.000. Kemudian yang D equipment. Equipment D. Tinggal kita masukkan equipment. Kemudian depreciation expense di kredit 5.000. Kemudian dividend income. Dividend income E. Dividend income-nya 80.000. Dividend S-nya berarti di sini sebesar 80.000. Kemudian NCA expense. F di sini NCA expense adalah 83.000. Oke, maaf 83.000. Kemudian dividen S 20.000. NCA ending-nya 63.000. NCA ending 63.000. Kemudian yang G, account payable dan account receivable. G-nya di sini adalah 100.000 dan account receivable-nya G di sini sebesar 100.000. Kalau kita lihat nggak seimbang ya, berarti ada yang nggak pas. Selisih 25.000. Kita harus ngecek apakah ada yang belum saya masukkan. Karena di sini ada yang tidak sama. Oke, G sama G sudah. F-nya sudah. E-nya 80. F-nya F, D. Oke, sudah. Oke, kita lihat. Oke, sudah seimbang. Harusnya seimbang ya. Berarti ada yang nggak seimbang. Kita harus ngecek satu-satu lagi. Yang equipment itu. Apa? Equipment. Equipment. Oh ya, kurang satu ya. Equipment-nya belum yang D. D, equipment D, kemudian equipment 25.000 ini yang B ya, kurang ya. Oke, yang B benar, equipment yang B belum masuk. Itu 25.000. Oke, udah seimbang ya. Oke, setelah udah seimbang, kita akan menyelesaikan consolidated statement-nya. Kita akan menjumlahkan laporan P dan laporan S, kemudian di-adjust dengan eliminasi di sini. Akan lanjutkan di sini. Oke, kemudian 80 di sini dividend income itu dikredit, kemudian kalau dia di debit berarti akan dikurangkan. Kemudian gain-nya sama. Kemudian COGS-nya debit dan debit di sini. Kemudian operating expense-nya juga sama, debit dan debit. Rent expense-nya juga sama, debit dan debit, kita tinggal jumlahkan. Kemudian untuk depresiasi, kalau kita lihat, dia debit, ini debit. Oke. Kemudian debit, ini kita harus tambahkan. Kemudian kalau dia kredit, harus kita kurangkan. Kemudian 385. Kemudian interest expense kita jumlahkan. Kemudian ada NC expense.
Karena dia adalah debit atau expense, maka kita kasih simbol negatif. Biar sama ya, kalau pengurang income dia simbolnya adalah negatif. Kemudian kita akan hitung consolidated net income-nya. Ketemu 1.752.000. Kemudian RE beginning-nya kita jumlah, kita kurangkan 300, 400, berarti kita akan bisa menghitung, kita hitung dividennya dulu, 200 ditambah 200, ya, debit ya, kemudian dia dikredit, berarti ditambah 200.000, kita akan bisa menghitung RE ending-nya, RE 31 Desembernya, yaitu consolidated net income tambah beginning dikurangi dengan dividen. 1.952.000. Kemudian RE di sini saya akan samakan. Baru kita akan menjumlahkan bagian aset dan liabilitasnya. Oke, sama seperti tadi debit, karena aset dari debit tambah debit, ada kredit bagi dikurangkan. Kemudian inventory-nya kita jumlahkan. Kemudian unamortized excess-nya 0. Kalau kita lihat debitnya 100, kreditnya 100. Kemudian investment-nya juga dia debit, di sini kredit, berarti akan dikurangkan, ketemunya 0. Kemudian lainnya debit dan debit, kita jumlah. Building-nya juga sama, debit dan debit kita jumlahkan, tambah debit dikurangi dengan kredit. Di sini juga sama ya, debit tambah debit ditambah dengan debit dikurangkan dengan kredit. Oke, kita akan jumlah. Total asetnya, kemudian kita lihat liabilitas dan ekuitasnya. Oke, kita kurangkan karena liabilitas adalah kredit, kredit tambah kredit, ini debit, jadi dikurangkan dengan debit di sini. Kemudian bank loan-nya juga sama, kredit tambah kredit. Kemudian ekuitasnya, kredit tambah kredit dikurangi dengan debit. Oke, RI-nya sudah. Kemudian NCA ekuitasnya kita jumlah 263, kemudian kita jumlahkan. Oke, sudah seimbang ya. Ini adalah menggunakan metode cost. Bagaimana kita nyusun laporan konsolidasi menggunakan metode biaya. Kalau menggunakan metode metode ekuitas ya, saya akan pindahkan di sebelah sini. Bagaimana kalau kita pakai metode ekuitas? Pakai metode ekuitas, maka nanti yang berubah adalah yang dividend income di sini. Oke, kita akan mengubahnya menjadi income promise, kemudian dividend S, dan investment in S. Yaitu, income promise-nya kita hitung dengan angka 0,880% dikalikan net income dari S, dikurangkan dengan depreciation expense, ditambah dengan gain on BP, ditambah dengan depresiasi dari equipment. Ketemu 332. Dividennya adalah 0,8 dikalikan 100.000. Sehingga investment in S-nya adalah sebesar 252.000. Kita lihat seperti ini ya. Ini kita ganti ya, ini kita ganti. Oke. Kemudian yang di sini ini juga kita ganti. Yaitu kita ganti dengan income promise. Ini diganti dengan angka income promise di sini 332.000. Maka di sini akan ketemu 1752, di sini menjadi 1952,
case-nya harus sama dengan tadi. Oke. Kita hitung dulu ya. Kita lihat di sini. Sales yang berubah adalah income from S-nya. Kemudian net income-nya berarti akan berubah. Kalau kita bandingkan, ini 1720, di sini menjadi 1752. Oke, hasilnya adalah 1752. Kita cek lagi. Oke, sudah benar ya. Oke, kemudian kita cek sudah benar. Oke, kemudian ini saya hapus dulu. Ini hapus dulu. RE-nya di sini 1952, ketemunya 9702.000. Oke. Kita cek dulu di sini. Tadi ketemunya adalah 1952. Di sini ketemunya 1952. Jadi kalau kita menggunakan cost method ya, cost method REDP 1700, RE konsolidasinya 1952. Namun kalau kita lihat di mana? Di sini ya. REP-nya 1952, RE konsolnya nanti harus ketemu juga 1952. Saya cek dulu ya. Oke, berarti ini 9702. Oke, kemudian kita kurangkan 2802, 123. Oke, kemungkinan ini ada yang nggak sama, karena ini di tahun pertama. Kita lanjutkan lagi, berarti dividen income-nya kita hapus. Di sini yang E, ini menjadi income from S, yaitu sebesar 332. Kemudian ada investment in S-nya, belum. Ini harusnya dihapus dulu. Ini nanti saya kasih tahu kenapa ini berubah. Oke, ini juga saya hapus dulu tadi. Case-nya. Oke. Saya hapus dulu ya. Oke, saya akan memperbaiki di sini dulu jurnal investment in S yang E ya. Kurang satu lagi adalah E. E-nya adalah sebesar 252.000. Berarti di sini jumlahnya adalah 800 ditambah 252. Kan ketemu 1052. Kemudian kita selisihkan ya. 9702 dikurangi 7152. Ketemunya 2550. 2550. Nanti saya akan bahas perbedaannya dengan cost method. Kalau kita lihat di sini, nilai cash-nya adalah 2550. Nilai di metode equity juga 2550. Angka total asetnya ini akan berbeda. Oke, 9450, 9450. Karena apa? Karena di sini pakai income from S sebesar 332, di sini pakai dividen income sebesar 80.000. Jadi hasilnya pasti RE-nya akan berbeda. Namun nilai cash-nya itu akan tetap sama. Yang berbeda kemudian adalah di metode di nilai investment in S-nya. Kenapa? Kalau kita menggunakan metode cost, maka nilai investment in S di sini ini akan selalu sama di setiap tahun. Jadi kan kalau kita ingat
bahwa nilai investment in S di metode cost ya itu kan hanya tidak pernah terpengaruh. Ada dividen, ada net income, tidak akan mempengaruhi investment in S. Namun, kalau misalnya di metode ekuitas, dia akan berubah kalau ada dividen dia berkurang, kalau ada net income akan bertambah. Oleh karena itu dia akan bertambah. Bertambah karena ada pengurangan dividen dan bertambah karena ada penambahan net income. Makanya dia menjadi 1052. Nanti kita akan cek benar atau enggak. Kemudian kita jumlahkan di sini ya. Oke, hasilnya adalah kalau kita lihat di sebelah kanan, nilai consolidated return earning antara metode ekuitas, antara P dan consolidated itu harus sama. Oke, kita lihat di sini ya. Ininya sama ya. Dan total asetnya, kalau kita lihat di sini total asetnya 6, 10, 6, 15, di metode cost juga 10, 6, 15. Artinya di dalam laporan konsolidasinya, antara metode cost dan metode ekuitas itu hasilnya harus sama. Kalau Anda cek di sini nanti hasilnya akan sama. Consolidated net income di metode ekuitas itu juga akan sama dengan net income di bukunya P. RE-nya juga akan sama. Sedangkan kalau di cost kan beda. Kita lihat. Ini RE-nya 1,7, ini RE-nya 1952. Ini net income-nya adalah 1.500, ini 1.752. Beda dengan metode ekuitas. Oke, NI-nya sama. Antara P dan konsol, RE-nya sama antara P dan konsol. Angka investment in S di sini, kalau kita lihat kan dia beginning investment in S-nya adalah tadi kan sebesar 800.000. Kemudian ada tambahan dari net income. Dari net income S, dia akan dapat 0,8 dikalikan 800.000 mana tadi? Atau saya hitung langsung dari income from S-nya ya. Saya hitung income from S-nya. Yaitu tadi sebesar 332. Kemudian ada dividen S-nya adalah tadi 80.000. Artinya kalau kita jumlah ya, adalah sebesar 1052. Dan ini sama dengan yang ada di sini. Bedanya antara cost dan equity, di dalam ekuitas, nilai investment in S di sini adalah nilai di akhir periode atau di akhir 31 Desember. Sedangkan di metode cost, karena dia tidak dipengaruhi oleh dividen maupun net income, maka nilai beginning sampai dengan endingnya akan tetap 800.000. Ini yang membedakan antara cost dan ekuitas. Gampang